Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami di satu hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu di malam ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan agar kami lakukan di tengah kehidupan kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025, Sabtu 30 Agustus 2025, dari Ibrani pasal 11, dimulai dari ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-31, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 17. Karena iman, maka Abraham tak kala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ketaatan Abraham menjadi teladan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita memberikan atau mengorbankan sesuatu yang berharga di tengah kehidupan kita? Bagaikan perintah Allah kepada Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya, itu merupakan perintah yang tidak masuk di akal dan pasti adalah perintah yang sangat berat untuk Abraham. Namun pada saat itu Abraham tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Allah. Namun di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah itu, Abraham sama sekali tidak protes kepada Allah. Abraham tidak berdalih. Tidak mungkin ini suara Allah. Apa mungkin Allah menyuruh melakukan hal yang bertentangan dengan janjinya? Sama sekali Abraham tidak mempertanyakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Namun Abraham mengingat janji Allah tentang anak untuknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat Abraham langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia taat melaksanakan perintah Tuhan yang merupakan ketaatan yang murni yang muncul dari imannya yang kuat kepada Allah. Bukti iman dan pengharapan Abraham tampak dari perkataan Abraham, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ibrani 11 ayat 19 menyebutkan apa yang menjadi dasar ketaatan Abraham. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang apapun dari antara orang mati. Abraham berpikir bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan tepat akan janjinya. Pada zaman Abraham belum ada mukjizat tentang orang mati yang dibangkitkan. Tetapi Abraham sungguh percaya bahwa Allah mampu melakukan segala hal. Iman Abraham benar-benar teruji dan tentunya ia lulus dalam ujian tersebut. Allah menyediakan seekor domba untuk menjadikan korban bakaran menggantikan Ishak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah perlu menguji iman Abraham? Apakah Allah membencinya? Tidak. Apakah Allah tidak percaya dengan kualitas iman Abraham? Tentu tidak. Melainkan karena Allah Maha tahu dan memahami setiap umatnya, setiap manusia. Allah memahami Abraham, begitu juga Allah memahami kita. Allah menguji iman Abraham justru karena Allah ingin memurnikan iman Abraham. Bagaimana jika kita diminta untuk melepaskan apa yang kita kasihi? Mungkin kita akan bertanya penuh dengan pertanyaan. Apakah kita masih memiliki iman kepada Allah dengan kualitas yang sama ketika kita diminta untuk mempersembahkan sesuatu yang kita kasihi atau yang berharga?
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu hal yang memang sulit dan tampak berat, dan itu bisa saja terjadi. Tetapi saat ini kita diajak untuk memiliki iman yang teguh hanya kepada Allah di tengah tantangan hidup yang kita jalani saat ini. Memiliki iman yang teguh memampukan kita menjawab dan menguatkan kita untuk menghadapi setiap persoalan di dalam perjalanan hidup kita. Berpikirlah dengan positif dan yakinlah bahwa Tuhan akan menepati janjinya jika kita taat dan setia kepada Dia. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Ketaatan yang dilakukan oleh Abraham, buah dari iman yang dimilikinya, mengajarkan kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, sehingga menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di tengah-tengah pergumulan, persoalan hidup, sukacita, kekecewaan yang kami alami, mengingatkan kepada kami, hanya kepadamu-lah kami menyerahkan segalanya. Ketaatan dan berpegang teguh kepadamu-lah yang menguatkan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, berkati kami dalam istirahat ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.